lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi Anies Baswedan dalam sebuah kesempatan ditanya oleh seorang wartawan, bagaimana jika seandainya diajak rekonsiliasi dengan Prabowo terkait hubungan politiknya. Nah, lalu kemudian Anies Baswedan memberikan jawaban cerdasnya, dan inilah yang kemudian kita akan bahas terkait hadis yang menyampaikan terkait sikap Anies Baswedan ini. Nah, seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman Tren Quran, bicara soal politik tentu tidak terlepas dari soal lawan, siapa yang kawan. Nah, dalam hal koalisi misalnya, bisa saja seseorang yang sebelumnya dia adalah lawan politik, kemudian menjadi teman politik. Karena prinsipnya dalam politik itu tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Jadi selama mereka punya kepentingan, maka di saat itulah mereka akan berteman atau bermusuhan. Oke, nah terkait apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Nah, tapi sebelum itu teman-teman kita akan lihat dulu. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu bagaimana video cuplikan dari penjelasan Anies Baswedan saat ditanya oleh wartawan soal rencana rekonsiliasi ke depannya. Ini ada harapan dari beberapa tokoh yang mungkin nggak bisa saya sebutkan namanya soal rekonsiliasi atau pertemuan Pak Anies mungkin dengan Pak Prabowo. Jadi ketika proses kampanye, ketika proses pemilu, memang posisinya posisi lawan. Tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi. Ini ada harapan dari beberapa tokoh yang mungkin nggak bisa saya sebutkan namanya soal rekonsiliasi atau pertemuan Pak Anies mungkin dengan Pak Prabowo. Apakah mungkin akan dilakukan kunjungan kepada Pak Prabowo yang sebagai, kita tahu sekarang sebagai pemenang ya, untuk menjadi tradisi baru ke depan, biar kalau pilpres itu enggak apa ya, kayak sekarang kayak misalnya kayak Bu Mega sama Pak SBY yang jarang ketemu, mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Pak Bu Sigi, terima kasih. Dari awal kami sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang bersama-sama untuk memajukan, menghadirkan perubahan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Itu semua yang kita kerjakan. Jadi ketika proses kampanye, ketika proses pemilu, memang posisinya posisi lawan. Tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi. Karena itu kemarin ketika kami menyampaikan pesan-pesan pasca pengumuman putusan MK, kami pesankan untuk mari kita sama-sama jaga demokrasi ini. Dan kami ingin agar ada transition of power yang berjalan dengan baik. Kami tegaskan kemarin. Nah, itu juga yang kami akan terus hormati. Sehingga yang disebut sebagai tukar pikiran, bertemu, berdiskusi, itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang dihindari. Itu sesuatu yang normal-normal saja terjadi. Jadi, apabila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu, dan tidak pernah sedikit pun ada bayangan bahwa ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya, ada ujungnya. Kemarin putusan MK kita hormati, itu ada ujungnya. Selanjutnya kita terus bangun sama-sama, dan kami menghormati putusan MK, kami menghargai putusan MK, dan kita akan terus siap bekerja dengan bidangnya masing-masing. Oke, itu dia jawaban cerdas Anies Baswedan terkait soal sikap politik yang diambil nantinya. Kedepannya akan seperti apa? Jadi teman-teman, terkait ini ada sebuah hadis yang menyebutkan, cintailah orang yang engkau cintai seperlunya, karena bisa saja suatu hari dia akan menjadi musuhmu, dan bencilah orang yang kamu benci seperlunya, karena bisa jadi suatu hari kelak dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi teman-teman, dalam hadis ini jelas sekali bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa pada saat membenci seseorang, maka jangan terlalu membenci, karena kita tidak tahu ke depannya. Bisa jadi orang yang kita benci hari ini akan menjadi teman setia, bahkan bisa jadi sahabat kita nantinya. Dan bisa jadi
orang yang kita cintai, bahkan termasuk pasangan kita, kalau kita terlalu berlebihan membencinya, menyukainya, maka bisa jadi dia akan menjadi musuh kita nantinya, bahkan musuh yang paling kita benci nantinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan adalah satu pengamalan dalam politik Islam. Jadi Islam tidak hanya mengajarkan sholat, Islam mengajarkan bagaimana berpolitik yang baik. Jadi buat teman-teman, silahkan berikan pendapatnya. Apakah sikap yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini betul menurut Anda atau salah? Dan sebisa mungkin berikan dalilnya yang jelas. Apakah memang rekonsiliasi politik ini harus dilakukan atau lebih baik ditinggalkan saja? Oke, kami tunggu komentar teman-teman di bawah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.